Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kamaki. Oke, silahkan Yulin. Halo semuanya, balik lagi di podcast Kemaki. Dan di podcast kali ini ada divisi kerohanian nih yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Romo Cahyo. Dan ngobrol hari ini akan dipandu oleh aku, Yulin dari Kemaki 56, dan juga Saya, aku Yofian dari Kemaki 56 juga. Nah, sekarang hari ini kita mau ngobrolin tentang apa ya sama Romo Cahyo? Jadi kita mau ngobrolin seputar tentang panggilan hidup gini. Jadi kita ingin mengetahui lebih dalam sebagai anak muda, sebagai mahasiswa khususnya, kita ingin lebih tahu lebih mendalam mengenai apa sih itu panggilan hidup. Lalu apa saja sih panggilan hidup di dalam Gereja Katolik menurut Gereja Katolik, dan juga mungkin beberapa pengalaman dan juga cerita dari orang, dari Romo, dan juga mungkin bisa dari kita nanti mengenai panggilan hidup seperti itu, Yulin. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kita bisa langsung berkenalan saja ya, Yov, sama Romo Cahyo. Halo, Romo. Halo, teman-teman. Sehat semua ya? Sehat, Romo. Sehat, Romo. Iya, oke. Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Romo. Nama panjang Romo siapa, kemudian latar belakang pendidikannya bagaimana, karena ternyata Romo ini alumni IPB juga ya, Mo? Iya. Boleh langsung saja, Romo, silakan. Cahyo Kristanto. Nama baptis saya Benedictus. Lalu saya Romo dari Ordo Serikat Yesus. Masuk IPB itu tahun 94, jadi angkatan 31. Ketika kalian mengatakan angkatan 56 ya, saya merasa wow. Mungkin kalau saya berkeluarga dan punya anak ya, anak saya seusia kalian. Iya gitu. Lalu saya sebelum masuk IPB itu SMA saya di SMA Negeri 1 Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Lalu SMP saya juga di Jawa Tengah di SMP Matese Karanganyar Solo. SD saya di 2 tempat, satu di Surabaya dan satu di Matese. Itu riwayat pendidikan singkat ya. Sebelum masuk IPB itu. Dan riwayat pendidikan setelah memasuki Serikat Yesus berbeda lagi ya kan. Jadi saya masuk novisiat itu tahun pertama di Serikat Yesus itu tahun 2001 ya. Jadi saya itu selesai pendidikan IPB itu tahun 98. Secara apa istilah kalian ya? Secara komprehensif itu ya sudah selesai, tapi baru di wisuda tahun 99 karena nunggu jadwal gitu ya. Tapi sembari menunggu jadwal wisuda itu kan ada banyak waktu untuk memberi les privat dan sebagainya. Jadi saya tahun 99 baru bekerja sampai dengan 2001. Jadi saya sempat bekerja 2 tahun, ini pun di 2 tempat. Yang pertama itu tidak lama, itu hanya 3 atau 4 bulan ya. Itu dulu namanya LPP, jadi ini LSM, namanya LPPNU, Lembaga Pengembangan Pendidikan NU, jadi punyanya NU itu. Saya hanya di sana 3 atau 4 bulan, lalu setelah itu saya bekerja di bagian research and development ya, pakan ternak di Japfa Comfit. Ya. Pernah mendengar Comfit ya?
Kalau belum ya itu adalah perusahaan pakan ternak. Ya. Wow, lalu Romo dulu kuliahnya di IPB apa kok jurusannya? Ya, jurusannya apa? Ah, kok pekerjaannya di situ ya? Ini uniknya lulusan IPB itu antara pekerjaan sama yang dipelajari seringkali tidak matching, gitu. Ya, Romo. Kan banyak teman ya kan kuliahnya di mana di hortikultura, budidaya, kerjanya juga di bank kayak gitu. Saya dulu di ini mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Saya nggak tahu sekarang namanya apa ya. Mungkin teknologi pertanian ya kan. Teknologi pertanian, keteknikan pokoknya. Yang bagian mesin-mesin pertanian saya ada di sana. Dan setelah 2 tahun bekerja, saya baru masuk Serikat Yesus 2001. Ya. Lalu 2 tahun novisiat. Novisiat itu pendidikan dasar, jadi masih sebagai frater waktu itu. Dan setelah novisiat, saya belajar filsafat. Belajar filsafatnya di Jakarta, di Triarkara. Itu 3 tahun ya. Jadi dari tahun 2003 sampai 2006. Setelah belajar filsafat, saya ditugaskan untuk menjalani yang disebut sebagai regency years. Itu tahun regency atau tahun kerasulan. Kalau mahasiswa itu ya disebut juga KKN gitu ya. Tapi kalau KKN kalian paling hanya berapa bulan, tapi tahun kerasulan saya itu 3 tahun. 3 tahun saya bekerja di Kamboja saat itu ya. Lalu setelah 3 tahun di Kamboja, saya kembali ke Indonesia untuk belajar tingkat master teologi. Teologi itu di Yogyakarta. Kalau kalian pernah dengar namanya Kentungan, nah itu saya belajar di sana bersama-sama dengan teman-teman Projo, teman-teman MSF, apalagi SSCC ya kan. Jadi bersama-sama dengan tarekat lain. Dan 2012 saya ditahbiskan sebagai imam Serikat Yesus. Jadi tahun ini adalah tahun ke-9 saya sebagai romo, sebagai imam. Lalu proses untuk menjadi imam sendiri dari sejak saya masuk sampai ditahbiskan itu 11 tahun, teman-teman. Ya, jadi lebih lama daripada saya kuliah di IPB. Gitu. Nah, kurang lebih secara singkat begitu ya, jalan proses pendidikan yang saya alami. Begitu. Luar biasa sekali nih Romo, sangat menarik sekali ya. Dan setelah perkuliahan itu berarti Romo juga harus belajar lagi tentang teologi. Jadi perjalanan belajarnya lebih panjang daripada kuliah ya Romo, seperti yang tadi Romo bilang. Ya. Baik Romo, kalau untuk latar belakang pendidikan kan tadi Romo sudah menjelaskan dengan cukup rinci perjalanan panjangnya. Tapi mungkin untuk latar belakang keluarga sendiri nih Romo, apakah kira-kira keluarga Romo ini identik dengan keluarga yang sangat rohani, atau mungkin ada salah satu dari sanak keluarga yang memang juga hidup membiara sehingga menginspirasi Romo untuk menjadi Romo juga nih, bagaimana nih Romo? Keluarga kami itu unik dalam arti apa? Ibu dulu bukan seorang Katolik ya, tetapi beliau menjadi Katolik bukan karena perkawinan dengan ayah saya, tetapi panggilan pribadi ya kan. Panggilan pribadi untuk menjadi Katolik. Nah, dari situlah sebenarnya saya tumbuh menjadi anak di dalam keluarga Katolik yang awalnya adalah ibu bukan seorang Katolik. Nah, karena background seperti ini membuat keluarga kami itu sangat devotif ya. Ada doa bersama setiap kali kami mau makan bersama ya kan. Terus ada doa bersama juga menjelang tidur gitu. Lalu
pada saat kami mau berangkat sekolah gitu ya, sebagai anak diajari untuk berdoa dulu, lalu berpamitan kepada ayah atau ibu. Ya. Bagi saya, cara-cara ini sangat sederhana untuk menanamkan betapa keluarga kami itu. Saya tidak mau mengatakan sangat rohani, tidak, tetapi mau menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana pun, keluarga kami sudah melibatkan kehadiran Tuhan. Ya. Yang bagi saya amat berkesan itu, dalam doa bersama keluarga, itu ayah kami mengajari, pertama-tama seperti itu. Lalu ibu mengajari, dan setelah giliran ayah dan ibu, anak-anak diminta untuk memimpin doa, belajar memimpin doa. Jadi saya dari 3 bersaudara, saya punya kakak, saya nomor 2 dan ada adik. Semua mendapat jatah untuk memimpin doa. Bagi saya ini menjadi suatu atmosfer yang positif gitu. Apakah di keluarga besar kami ada yang menjadi imam atau bruder atau suster? Tidak ada. Karena latar belakang keluarga kami itu sangat Nusantara, ya kan? Ibu itu dari keluarga Islam. Saya kenal bibi-bibi saya semuanya sholat 5 waktu, ya kan? Jadi latar belakangnya sangat Indonesia, sangat Nusantara. Jadi mengapa saya menjadi imam itu mungkin lebih karena dari kebiasaan doa berdoa ini di dalam keluarga, lalu juga sering aktivitas di gereja. Jadi itu menimbulkan image supaya saya terus-menerus merasakan saya ingin bersama dengan Tuhan, gitulah. Ya, istilahnya anak kecil yang ingin selalu kok enak ya gitu ya. Menjadi romo seperti itu kira-kira bagaimana ya, menimbulkan curiosity ya kan, rasa penasaran, tapi juga saya merasa ya panggilan tumbuhnya dari sana. Coba misalnya tidak dipupuk oleh keluarga, ya mungkin juga tidak ada panggilan itu. Itu ya. Oh iya, luar biasa sekali ya Romo ceritanya. Ini sebenarnya bakal kita tanya lebih dalam lagi karena ini sangat menarik untuk kita ulis lebih dalam lagi. Namun sebelum itu, sebelum kita kulik lebih dalam lagi bagaimana cerita Romo tadi, mungkin supaya teman-teman nih, Kems paham juga nih mungkin mengenai panggilan hidup itu apa sih, mungkin Romo sebelumnya bisa menjelaskan terlebih dahulu panggilan hidup itu apa sih Romo gitu. Nah, panggilan hidup itu teman-teman, kalian mulai akan menyadari ketika sudah menemukan apa yang kalian cintai, apa yang kalian perjuangkan, dan apa yang kalian demi perjuangkan itu mampu kalian korbankan. Jadi ada unsur pengorbanan. Kalau ada unsur pengorbanan berarti ada unsur apa? Jerih lelah, kerja keras. Jadi bukan semata-mata sebuah titel ya, insinyur atau sarjana titik-titik begitu ya. Bagi saya itu belum panggilan. Dulu saya masih belum jelas masalah ini ya. Ya wajar ya, waktu itu masih kecil. Bahkan ketika kita SMA pun ditanya ya, mau jadi apa? Saya ingin jadi dokter gitu ya. Saya ingin jadi insinyur dan seterusnya. Tapi kesini saya paham itu kan hanya bagi saya hanya peran. Kalau kita menanyakan panggilan, kalau teman-teman menanyakan panggilan itu jauh lebih dalam daripada peran. Jadi panggilan itu meliputi peran, tetapi di sana kalian bisa menemukan apa? Passion. Kalian bisa menemukan apa? Hal yang diperjuangkan. Kalian bisa menemukan hal yang dikorbankan. Ada jerih lelah, ada kerja keras di situ. Jadi apa? Itu semua disimpulkan dengan satu kata cinta, ya kan? Macam-macam tadi itu. Jadi menyadari
panggilan itu bukan waktu yang singkat, butuh proses, ya kan, dan butuh kesabaran. Maka bagi saya ini kesempatan teman-teman paling baik ya pada waktu menjadi mahasiswa. Mahasiswa atau Maha Esa? Mahasiswa ya. Ya, mahasiswa. Eh, Kalian akan mengambil baju, kalian akan mengambil salah satu peran dengan belajar sesuatu ilmu yang spesifik. Kalau boleh tanya, Yovian, kamu belajar apa saat ini? Belajar tentang sosiologi, psikologi, antropologi seperti itu Romo, yang kaitannya dengan pengembangan masyarakat. Ya, Yulin, belajar apa? Kalau saya, jurusan saya itu kan ilmu keluarga dan konsumen, Romo. Jadi titik pembelajarannya lebih kepada konflik-konflik yang ada di keluarga saat ini, kemudian juga bagaimana psikologi anak, dan juga tumbuh kembang manusia, pengasuhan terhadap anak, kurang lebihnya seperti itu, Romo. Ya, terima kasih. Ini menurut saya, kalian akan mengambil, boleh dikatakan ya, baju, peran, atau tools untuk lebih jauh sampai pada panggilan. Mungkin bagi Yovian, kamu nanti akan menemukan panggilan. Dengan ilmuku ini, aku bisa misalnya memikirkan suatu kebaikan bersama bagi masyarakat, ya kan? Caranya seperti apa kita belum tahu. Bagi Yulin mungkin bisa menemukan lagi panggilan. Oh, aku kok tertarik ya untuk memikirkan misalnya suatu formula. Formula ini sehat tapi murah yang bisa untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Maka ini waktu yang subur untuk terus-menerus mengolah panggilan teman-teman. Lalu yang bagi saya itu agak disempitkan, artinya ini ya tidak salah sih ada pandangan seperti ini bahwa panggilan hidup itu misalnya mengikuti Tuhan secara khusus, secara apa? Secara rohani, misalnya menjadi imam atau brother, suster, atau panggilan yang lain berkeluarga, begitu. Bagi saya tidak salah kalau ada pandangan seperti itu, tetapi mungkin lebih lagi perspektifnya kalau ditambahi seperti tadi, bahwa yang namanya panggilan itu sesuatu yang selalu berkobar di dalam hati kita masing-masing. Jadi, entah kalian nanti mengambil peran sebagai ibu atau ayah dalam suatu keluarga, menjadi imam, menjadi frater, brother, suster di dalam suatu tarekat tertentu atau di dalam suatu diosis atau keuskupan tertentu. Tetapi ketika ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam, selalu berkobar, yang saya sebut tadi sebagai cinta, passion, dan seterusnya, nah di situ panggilanmu akan menggerakkan hidupmu selanjutnya. Itu. Oke, ya, sangat menarik ya Romo. Berarti dalam panggilan itu kalau saya bisa nangkap dari Romo itu adalah sesuatu yang memang apa yang kita cintai, apa yang kita perjuangkan, dan juga apa yang berani kita untuk korbankan yang dilingkupin atau dibungkus dengan cinta gitu. Seiring berjalannya waktu, mungkin kita sebagai mahasiswa juga bakal menemukan nih apa sih panggilan hidup kita ke depannya, entah nanti misalnya saya apakah tetap menjadi agen pengembangan masyarakat, kalau Yulin mungkin bisa menjadi ahli keluarga barangkali seperti itu, ataupun bisa seperti Romo tadi mengikuti jejak Romo mungkin seperti itu. Nah, yang saya juga ingin tahu nih Romo, bagaimana sih cara kita, tadi kan mungkin Romo sudah menjelaskan bahwa apa yang kita cinta itu dan tidak mudah ya Romo untuk melihat atau menanggapi panggilan hidup ini gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang mana mungkin tidak lama lagi akan tamat dan mungkin akan memilih jalan hidup yang masing-masing berbeda gitu. Kita ini masih bingung Romo. Apa sih bedanya, cara membedakan kita tuh bagaimana dari panggilan hidup dan juga keinginan pribadi gitu Romo. Kadang kan kita kan agak sulit ya membedakannya, di mana kadang keinginan pribadi ini juga kadang bisa berdasar dari hati, bisa berdasar memang kita pengennya ini. Namun di tengah jalan jikalau memang itu bukan panggilan hidup, bisa saja keluar daripada situ dan bisa menjadi hal sesuatu yang lain, mengerjakan hal yang lain seperti itu Romo. Mungkin Romo bisa menjelaskan dan memberikan tipsnya kepada kita
khususnya anak-anak muda yang seperti ini, Romo? Iya, eh, betul bahwa ini sering membingungkan, tetapi saya mengajak Anda semua untuk fleksibel, ya kan? Fleksibel, lentur, luas dengan banyak cara. Ya, betul bahwa kita punya idealisme, tapi untuk mencapai idealisme itu kalian butuh sarana-sarana berputar, berkelak-kelak dulu, gitu ya. Makanya ini yang disebut membutuhkan kesabaran, jiwa besar, ya kan? Saya dulu kan tidak langsung masuk Serikat Yesus, ya kan? Walaupun saya punya ketertarikan menjadi imam itu sejak dari kecil, tetapi saya menempuh pendidikan seperti biasa, SD, SMP, SMA, kuliah dulu, ya. Sambil terus melihat panggilanku menjadi imam itu kuat atau enggak, gitu kan. Dan bahkan saya puji Tuhan punya pengalaman pacaran dulu ya kan. Itu kan juga mewarnai gitu ya. Jadi menurut saya ini justru seninya, ya kan? Kamu menanyakan ini memang menarik karena ada seninya. Kita punya idealisme, tapi untuk mencapai ke sana itu ya pasti ada kelak-kelokan lah gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kita rasa kok aku nggak nyambung ya, atau jangan bilang seperti itu, tapi bilang belum nyambung. Belum nyambung ke arah panggilanku, idealismeku itu. Tapi nggak apa-apa, ini dijalani sambil melihat peluang dan kesempatan yang lain. Itu yang nantinya akan mengarahkan kemana hatimu membawa dengan cinta tadi. Gitu. Saya percaya kalau itu menjadi suatu hal yang benar-benar dirindukan dan didoakan, menjadi kerinduanmu, menjadi panggilanmu, menjadi cintamu, itu pasti akan jelas dengan sendirinya. Itu. Oh ya, berarti kita tetap menjalani sebagaimana biasanya, kita sambil menjalani juga sambil melihat nih peluang mungkin kiri kanan kita sambil melirik juga, kira-kira benar gak sih yang kita jalanin itu adalah memang panggilan hidup kita, atau mungkin barangkali ada sesuatu yang lebih kita rindukan, lebih kita klopnya di sini gitu sampai pada titik tertentu. Kalau mungkin seperti Iya, Romo juga tadi sempat bercerita di awal bahwa setelah kuliah, menempuh pendidikan sebagaimana biasa, sempat bekerja, sempat mengalami masa-masa pacaran dan lain sebagainya, sampailah Romo pada titik sekarang menjadi seorang imam seperti itu ya Romo. ya. Mm-mm. Oke, ya. Iya, luar biasa sekali Romo. Tadi saya menangkap juga bahwa Romo mengatakan panggilan untuk menjadi imam itu sebetulnya sudah ada sedari kecil, tapi memang harus melewati jalan yang berkelok dulu ya, seperti itu Romo harus menempuh pendidikan yang formal dari SD sampai dengan perkuliahan, baru akhirnya bisa menjalani kehidupan membiara. Nah, sebetulnya awal dari panggilan untuk hidup membiara itu sendiri seperti apa sih Romo? Apa yang membuat Romo saat kecil itu merasa ini memang panggilan saya untuk menjadi seorang imam seperti itu? Ya, saya merasakan ketertarikan sebenarnya sejak dari SD. Image Romo ya, yang mempersembahkan misa di gereja, bagi saya itu amat mengesan. Jadi saya sudah dari kecil merasakan ketika Ekaristi itu sangat agung sekali. Ya, entah mengapa saya merasakan vibrasi gitu ya kan, suatu getaran yang kuat sekali. Dan saya kan punya adik laki-laki juga ya. Ayah saya itu iseng-iseng tuh bertanya kepada Romo Paroki waktu kami masih kecil. Di antara dua anak laki-laki ini, menurut Romo siapa sih yang cocok untuk menjadi imam gitu kan ya? Ya kan orang tua pasti penasaran seperti itu kan. Lalu jawaban imam tadi, mungkin karena melihat apa ya, adik saya itu lebih ganteng gitu kan ya. Lalu dia menjawab, kayaknya sih anak bapak yang lebih kecil ini deh gitu kan. Saya merasa apa namanya, dalam hati itu saya gini, asem ini Romo ini, mengecilkan hati saya ini. Tapi bagi saya justru itu tidak mematahkan semangat. Dalam arti
hanya karena itu saja semangat saya tidak padam. Saya tetap memelihara kerinduan itu. Bahkan misalnya, ini bisa saya katakan kepada teman-teman, waktu itu ada pelajaran mengarang dalam bahasa Indonesia ya, SD ya. Iya, Romo. Benar. Nah, dan guru itu minta, coba buatlah karangan tentang cita-cita, gitu kan ya. Dan saya entah bagaimana itu, ingin banget menuliskan itu menjadi sebuah cita-cita. Saya menulis, saya ingin menjadi imam. Itu. Padahal saya itu bersekolah di sekolah negeri. Dan sekolah negeri itu yang Katolik itu sedikit sekali dari 48 orang. Yang Katolik cuma saya, teman-teman. Dan gurunya nggak mudeng itu jadi imam atau pastor itu apa ya? Belum paham, Romo ya. Iya, gitu. Nah, karena memang ada keinginan ya saya harus mengatakan pada orang tua, misalnya ketika saya SMP itu apakah saya boleh masuk seminari gitu ya. Orang tua pada waktu itu merasa, wah lebih baik ini deh, kamu sekolah di sekolah yang umum dulu gitu ya. Jadi saya tetap bersekolah di SMA. Dan setelah SMA pun sebenarnya saya masih punya keinginan untuk mendaftarkan diri ke seminari, teman-teman. Maka ini pada waktu saya kelas 3 SMA itu saya diam-diam mendaftarkan diri ke seminari. Dan bagi saya itu juga suatu hal yang menantang loh. Satu, saya mendaftarkan diri ke seminari. Dan yang kedua, saya melamar ke IPB dengan jalur tanpa tes. Apa istilahnya sekarang saya nggak tahu. Dulu namanya PMDK. Iya. Ya, Romo. Dan saya dua-duanya diterima, teman-teman. Satu di seminari diterima, lalu yang di IPB, PMDK juga diterima. Lalu saya katakan pada orang tua saya, ini saya dua-duanya diterima Pak dan Ibu. Gitu kan. Ini memang menurut saya nekat ya. Keluarga kami itu kan bukan keluarga yang kaya, jadi ya cukupan lah, pas-pasan banget gitu. Tetapi bapak saya dengan mantap mengatakan, ambil saja yang IPB dulu, gitu kan. Walaupun kami belum tahu ya bagaimana keluarga akan mendukung saya dengan situasi yang pas-pasan itu, tapi ayah saya mengatakan, kalau misalnya panggilanmu sebagai imam itu tetap ada, sampai kapanpun kamu pasti akan masuk gitu istilahnya. Tapi dengan masuklah ke IPB dulu, bapak saya mengatakan seperti itu. Dan perjalanan di IPB sendiri pun juga bukan perjalanan yang mulus-mulus saja, teman-teman. Karena memang kami dari keluarga yang pas-pasan. Ayah ibu saya itu penjahit loh di desa. Ya. Dan pada waktu itu, saya mengatakan situasinya itu serba nekat, dan kalau saya nggak punya mimpi, saya pasti tidak akan berhasil menyelesaikan pendidikan itu. Waktu itu untuk mencari tambahan biaya kuliah itu saya memberi les privat itu untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Ya. Jadi saya kuliah itu selain mengambil jurusan mekanisasi pertanian, saya juga mengambil hikmah. Jadi mengambil pemaknaan hidup bahwa sungguh berjuang keras untuk bisa survive saat itu di IPB. Survive bukan hanya bagaimana saya bisa makan, memikirkan SPP, tapi survive sebagai mahasiswa Katolik di IPB itu nggak mudah loh ya. Waktu itu saya sering banget tuh hampir berkelahi dengan teman-teman yang Islam radikal itu loh. Kelahi dalam arti fisik loh ya. Gitu. Saya tuh nekat pokoknya orangnya.
kalian macem-macem dengan saya hajar, saya bilang kayak gitu. Jadi jangan menindas dalam arti tertentu begitu, menangan kayak gitu ya. Saya nggak tahu ya situasi IPB sekarang bagaimana, apakah masih radikal, fundamentalis gitu. Tapi yang jelas situasi saya pada waktu itu betul-betul nggak nyaman gitu ya. Tapi dalam situasi yang tidak nyaman itu, saya ternyata survive. Pada akhirnya saya mendapat orang tua asuh. Ini juga blessing in disguise gitu ya. Dan saya bisa menyelesaikan studi saya tepat waktu itu. Jadi saya waktu itu nggak mikir IPK saya berapa, yang penting itu saya bisa segera selesai ya, lalu bekerja, itu dia. Dan justru pengalaman mengolah kehidupan yang sulit di masa-masa kuliah ini, bagi saya kok di sisi lain semakin menguatkan panggilan saya. Ini kalau Tuhan tidak campur tangan, saya tidak akan bisa mengatasi ini, melampaui ini semua. Maka sebenarnya ketika saya menyatakan di hadapan penguji ya, Romo yang menguji saya, pada waktu itu beliau bertanya, Cahyo, kalau misalnya kamu tidak diterima di Serikat Yesus, ya kan, apa yang kamu akan kerjakan dan akan lakukan? Saya menjawab dengan mantap, Romo, pilihan saya hanya satu, Serikat Yesus. Dan andai kata tim yang menguji, tim penguji itu namanya eksaminatores. Tim eksaminatores mengatakan tidak menerima saya, itu berarti jawaban Tuhan bagi saya untuk tetap bekerja dan membangun hidup berkeluarga. Sangat simpel gitu ya. Dan ternyata saya diterima. Nah, ini bagi saya juga jawaban Tuhan bahwa hidup saya sekarang ada di sini, di dalam Serikat Yesus. Itu ya. Iya, baik, Romo. Saya sebetulnya terharu sehari mendengar perjalanan panggilan Imam Romo yang sangat panjang dan tidak cukup mudah gitu untuk dilalui, apalagi tadi Romo juga sempat bercerita tentang kehidupan sosial ya, berarti kehidupan sosial ketika berkuliah di IPB yang memang cukup pelik, tapi sepertinya untuk masa-masa sekarang yang seperti itu sudah tidak terlihat sih, Romo. Puji Tuhannya seperti itu ya, Yo. Iya, sebenarnya tidak terlalu mungkin seperti yang Romo ceritakan, seperti yang saya dengarkan dulu-dulu gitu, Romo. Ya. Mulai ya. Saya bersyukur bahwa ada keluarga mahasiswa Katolik IPB. Kami itu dekat sekali, teman-teman, ya kan? Dekat sekali, sehingga kalau ada masalah apa-apa, saya bisa sharing. Dan teman-teman bisa membantu saya. Sampai sekarang itu ada grup WA, Kemaki 31. Masih terhubung ya, Romo? Oh iya, Kemaki 31. Dan teman-teman saya waktu kuliah zaman dulu, ya sekarang sudah menjadi manajer atau direktur atau sudah punya usaha sendiri, begitulah gitu. Yang saya syukuri seperti itu, ada suatu paguyuban bersamaan, jadi saya merasa tidak sendirian. Walaupun saya anak desa gitu ya, anak desa yang kuliah di suatu kota yang jauh gitu ya, tapi dengan kehadiran keluarga mahasiswa Katolik ini, itu memberikan dukungan yang tiada tara, peneguhan ya kan. Dalam arti apa? Dalam arti psikologis maupun juga secara materi. Itu yang bagi saya menjadi nyata ya. Maka ketika teman-teman angkatan 31 itu tahu saya jadi imam, mereka itu kaget ya. Loh, kamu dulu kan pacarnya ini. Iya, itu
itulah nostalgia, Masa-masa. nostalgia memori kita. Tapi ketika ketemu lagi dengan status hidup, peran hidup yang berbeda-beda, jalan hidup yang berbeda-beda, ya kami bisa bersyukur ya dalam kebersamaan puluhan tahun yang lalu itu ternyata membawa kita pada jalan masing-masing, jalan yang berbeda, tapi semuanya adalah jalan yang baik, gitu loh. Wah, Gitu, teman saya. Luar biasa sekali nih Romo. Mungkin saya ingin bertanya juga nih Romo, kalau misalnya tadi ayah Romo puji Tuhan mendukung gitu ya, dengan mengatakan bahwa oke, sekarang Romo boleh melanjutkan pendidikan kuliah dulu di IPB, kalaupun memang ketika menjalani perkuliahan itu panggilan masih tetap ada, baru dilanjutkan gitu ya Romo. Dan tadi mungkin kalau dari teman-teman Kemaki angkatan 31-nya juga kaget karena katanya Romo tadinya pacar si A, seperti itu. Mungkin untuk tanggapan keluarga yang lain Romo, atau mungkin teman-teman Romo, atau mungkin mantan pacar Romo sendiri juga menanggapi keputusan Romo untuk hidup membiara itu seperti apa Romo? Apalagi tadi kan di awal juga Romo berkata bahwa ibu Romo itu background keluarganya itu keluarga Muslim yang mungkin butuh penjelasan lebih jauh lagi mengapa Romo sudah menjalani perkuliahan di IPB tapi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kehidupan membiara seperti itu Romo. Yang berat itu memang di ibu saya, ya kan? Dari ibu saya pada waktu itu, ayah kan sudah almarhum, ya kan? Ayah sudah almarhum dan memang diharapkan saya sebagai anak yang berpendidikan tinggi di dalam keluarga dan sudah bekerja. Memang ada suatu harapan dari ibu saya supaya saya bisa menjadi yang memikirkan kehidupan atau masalah perekonomian di keluarga kami. Jadi memang ada harapan dari ibu seperti itu. Maka ketika ibu saya beritahu saya diterima di Serikat Yesus, berita itu tidak menggembirakan hatinya pada awalnya. Jadi ibu saya malah syok dan sampai sakit 2 minggu karena mendengarkan berita saya diterima di Serikat Yesus. Maka sebenarnya di awal itu saya memang tidak didukung oleh ibu saya. Hal yang lain lagi adalah pada waktu itu adik saya juga masih menjadi frater di Malang. Ya, walaupun pada akhirnya beliau mundur ya, tapi situasi itu bisa dibayangkan. Adik saya sudah frater di Malang dan saya keterima di Serikat Yesus gitu kan ya. Ibu saya pasti juga bingung gitu. Ini anak laki-laki kok masuk ke sana semua gitu. Jadi dari awal memang saya tidak didukung, tetapi saya tetap merasakan bahwa ini adalah panggilanku secara pribadi, panggilan Tuhan secara personal di dalam hidupku, maka aku harus memperjuangkannya betapapun sulitnya. Ya, kalau itu menjadi passionku, saya akan kejar itu terus, ya kan. Dan ya ini secara singkat saya katakan, dukungan ibu secara moral, secara doa dan secara psikologis itu baru terjadi 8 tahun saya ada di biara. Bagi saya ini karya Tuhan ya. Jadi Roh Kudus itu pelan-pelan melumerkan hati ibu saya. Itu saya rasakan begini, sebelum saya berangkat ke Kamboja, ibu saya hanya mengatakan hati-hati ya di sana, begitu. Itu saja. Lalu ketika saya selesai dari Kamboja dan mau masuk tahun teologi, jadi untuk seorang calon imam mau masuk atau akan masuk tahap teologi itu mengandaikan dia sudah siap untuk ditahbiskan jadi imam. Lalu ibu saya baru mengatakan, anakku, ini adalah panggilanmu. Pegang itu dan
jangan tengok kanan kiri lagi. Ibu mendukung. Wah, bayangin, itu 8 tahun saya menantikan. Coba di awal saya udah patah semangat ya teman-teman, ya kan? Di awal saya merasa, aduh nggak didukung keluarga, akhirnya saya nggak melanjutkan, pasti akan beda cerita. Itu. Semua indah pada waktunya. Oh, ada lagunya juga kan? Iya, Romo. Itu. Lalu kalau wah ini pertanyaan yang lebih privat lagi tentang mantan pacar gitu ya. Ini kalau didengarkan mantan pacar saya bagaimana ini gitu. Tapi gini saja supaya tidak terlalu privat gitu ya. Hal yang lucu yang saya sharekan saat ini adalah begini. Pada saat kami berpacaran dulu, itu sering kali ini mantan pacar saya itu merasakan begini. Kok gue merasa lo lebih cocok jadi pastor deh kayaknya. Wah, ada feeling nih Romo nih. Sudah didukung ya Romo. Itu dia. Ya saya merasa sih pada waktu itu saya juga nggak ngeh, tapi sekarang tuh saya merasa, wah ini keren juga nih mantan pacar saya punya six sense ini ya. Tapi beberapa kali juga saya pernah ketemu ya, kan ada dulu reuni Kemaki kalau nggak salah tahun 2013 itu ya. Lalu beberapa kali ketemu ya waktu di Jakarta gitu. Ya bagi saya ya saya bersyukur bahwa dia sudah berkeluarga, punya anak dan happy dengan kehidupannya begitu. Jadi ya sudah, masa lalu itu menjadi bekal gitu ya, menjadi bekal yang indah gitu. Tidak harus disesali gitu kan ya. Dan bagi saya justru ya sudah, itu ada keindahannya ketika kita mengambil makna ya kan, bisa mendewasakan satu sama lain itu. Wah ya, sangat menarik ya berarti Romo awal mula menjalani panggilan hidup jadi seorang imam gitu, dari prosesnya berapa 11 tahun ya Romo belajar itu sampai titik Romo jadi imam itu ternyata ada reaksi macam-macam dari orang sekitar, dari ada yang mendukung sekali, ada yang terkejut tadi dari teman-teman dan juga khususnya dari Ibu Romo yang awalnya kurang mendukung, namun pada akhirnya tetap mendukung karena kerja Roh Kudus. Walaupun kata Romo tadi tidak langsung pada saat Romo memutuskan ingin menjadi imam, tapi perlahan-lahan setelah 8 tahun penantian akhirnya juga direstui untuk Romo menjadi seorang imam. Dan tadi pesan Romo juga pada kita mungkin yang bisa kita ambil nih semuanya, bahwa ketika kita menjalani suatu mungkin yang kita anggap sebagai panggilan hidup kita, sebagai pelayanan karya kita, itu kita juga harus tetap konsisten walaupun kiri kanan kita barangkali ada tidak yang mendukung, ada yang tidak setuju. Karena melalui hal seperti itulah lambat laun jika yang kita lakuin ini memang baik dan benar, lambat laun pasti hati mereka pasti akan luluh dan pada akhirnya bakal mendukung kita seperti itu. Ya. Baik, mungkin selanjutnya Romo, kita juga penasaran. Tentunya Romo dari awal menjalani kan tidak langsung menjadi seorang imam. Tentu Romo menjalani kehidupan mahasiswa yang seperti Romo ceritain tadi, dan pada akhirnya masuk ke biara untuk belajar menjadi seorang imam. Tentunya di situ ada perbedaan nih Romo. Mungkin dalam kehidupan yang mungkin pada saat menjadi mahasiswa dulu, Romo bebas nih, misalnya mau pergi kemana saja, mau ngapain saja, mungkin terkesannya agak bebas gitu. Apakah hal seperti ini juga berlaku di biara saat Romo ingin menjadi seorang imam, atau ada sesuatu yang mungkin berubah dan bahkan membuat Romo sedikit shock dan wah harus menjalani hidup yang nol lagi nih, harus kita putar ulang, harus mikir lagi dan berusaha beradaptasi dengan kondisi yang ada seperti itu Romo? Penyesuaian itu ada, tetapi tidak menimbulkan shock ya. Dalam arti karena ada yang namanya novisiat. Tahun novisiat itu adalah tahun bagaimana seorang calon atau seorang novis mengenal aturan-aturan
atau semangat dan spirit yang didalami dalam sebuah tarekat atau ordo. Ya, jadi 2 tahun itu sebenarnya adalah masa yang krusial, teman-teman. Kalau memang tidak cocok, kemudian memutuskan jalan yang baru atau keluar gitu ya. Saya itu masuk Serikat Yesus, ini coba dibayangkan, dalam jumlah yang amat besar, teman-teman. 23, ya, 23 pemuda masuk biara Serikat Yesus, dan setelah 2 tahun, tinggal 16. Ya kan? Tinggal 16. Dan dari 16 itu, sampai sekarang ini, jadi 20 tahun setelah itu, wah kalau ngomong sekarang saya udah kayak gitu ya, puluhan tahun yang lalu. Jadi kan masuk 2001, dan sekarang tahun 2021, jadi 20 tahun setelah itu, tinggal berapa? 7 orang. 7 orang itu 6 imam dan 1 bruder. Bagi saya, ini kalau memang bukan suatu panggilan dari Tuhan, ya tidak akan seperti ini, ya. Dan saya merasa untuk teman-teman saya, mantan-mantan frater gitu ya, ya sudah itu jalan hidupnya. Saya tidak akan menilai macam-macam, karena apa? Betapapun yang sudah kita jalani bersama sebagai proses itu akan memberikan bekal yang baik untuk status atau peran hidup yang diambil nanti. Ya. Dan saya ingin mengatakan begini, saya ingin sedikit meralat ya, kalau misalnya ada yang bertanya, wih hebat ya kamu Cahyo, bisa bertahan. Bagi saya itu bukan pertanyaan yang menarik, karena saya tidak menggunakan kata bertahan. Saya tidak menghayati itu. Mengapa? Saya gembira. Nah, itu beda. Saya gembira, saya berkembang di dalam Serikat Yesus. Jadi bukan bertahan. Bertahan itu seolah-olah apa? Aku sudah nggak bahagia tapi ditahan-tahankan gitu ya. Bagi saya untuk apa? Kalau misalnya pilihan hidup, panggilan hidupmu tidak membuat kamu bahagia atau gembira, ya itu bukan panggilan hidup. Ya. Maka beberapa teman yang bertanya seperti itu, saya di awal sudah mengatakan saya ralat. Mohon maaf ya, saya ralat pertanyaanmu gitu kan ya. Karena saya tidak bertahan, saya ini gembira, saya ini berkembang di dalam Serikat Yesus. Di dalam Serikat Yesus ini kami diajak untuk menjadi apa? Contemplativus in actione. Itu artinya kami semua sebagai anggota Serikat Yesus diajak untuk mampu menemukan Tuhan di dalam setiap hal. Itu berarti apa? Untuk hal-hal yang sederhana pun itu adalah cara Tuhan untuk menyapa kita. Maka memang di dalam Serikat Yesus itu kami diajari refleksi, diajari untuk mengambil pemaknaan hidup ya kan dari hal yang sederhana. Karena Tuhan itu tidak selalu muncul dalam sesuatu hal yang sangat sensasional. Benar bahwa Tuhan akan memakai cara itu. Tetapi ingat dalam Perjanjian Lama, Allah itu mungkin akan muncul dalam angin sepoi-sepoi basah. Jadi kelihatannya halus, lembut, tapi kalau kita tidak peka, ya sudah lolos. Karena itulah pelajaran untuk terus-menerus memaknai hidup ini walaupun untuk sesuatu yang sangat sederhana bagi saya itu menjadi penting ya. Menjadi penting bahwa Tuhan itu bekerja dengan banyak cara, tidak bisa hanya dibatasi oleh kehendak saya atau cara pemikiran saya. Nah, kalau tadi ditanyakan
apakah saya merasa berbeda dari ketika kuliah di IPB dengan menjalani proses pembinaan sampai dengan menjadi imam? Saya mengatakan iya. Ya, saya mengatakan iya. Satu, saya punya spirit yang sama sebenarnya dari ketika kuliah di IPB itu. Anak desa yang bermimpi menjadi sarjana, itu ketika di IPB. Spirit atau kobaran api yang besar ini dipoles lagi teman-teman di dalam masa pembinaan Serikat Yesus. Ya, saya tetap mendapatkan semangatnya. Dan hal yang paling saya syukuri apa? Ketika saya kuliah filsafat dan teologi, saya kan sudah nggak memikirkan masalah perut tuh. Nggak harus berjuang seperti di IPB ya kan? Ya, Ternyata itu ngefek sekali loh teman-teman. Saya menjadi nyaman untuk belajar dan nilai-nilai saya itu bagus. IPK saya di atas 3,9 terus selama belajar filsafat dan teologi. Itu. Maka memang perlu ya yang namanya stabilitas. Jadi orang kalau sudah fokus, nggak mikir macam-macam lagi, hanya belajar, hanya studi, itu akan bisa berkembang luar biasa. Hal yang perlu saya tambahkan lagi adalah di dalam Serikat Yesus ini mewadahi apa yang disebut juga sebagai hobi, ya kan? Saya itu suka sekali main musik, saya main gitar gitu kan. Jadi pada waktu masih frater dulu bersama dengan teman-teman itu membuat lagu sendiri, ngeband sendiri, lalu rekaman sendiri, ya kan. Sampai waktu itu muncul album tahun 2007 kalau nggak salah, Untuk Kota dan Dunia. Itu lagu-lagu para frater Serikat Yesus. Terus saya juga punya hobi menulis. Dan ini agak malu untuk mengatakan saya baru menulis 2 buku. Harusnya lebih produktif lagi, tapi karena saya di paroki gitu ya, jadi waktunya masih sulit mencari waktu untuk menulis lagi. Baru 2 buku saya tulis begitu. Jadi ini adalah perbedaan ke arah yang lebih baik. Nah, jawaban saya seperti itu. Yang dulu sudah baik, masa-masa kuliah di IPB itu, tapi ketika masuk dalam pembinaan menjadi imam Serikat Yesus, menjadi jauh lebih baik lagi. Karena apa? Saya lebih clear lagi tujuan saya itu hanya satu, memuji, memuliakan Tuhan. Itu. Wah, keren Romo. Sepertinya memang dasarnya Romo ini sangat produktif sekali nih. Tadi Romo juga sempat bilang kalau misalnya Romo sudah menerbitkan 2 buku. Kalau boleh tahu judulnya apa nih Romo? Siapa tahu teman-teman Kemaki ada yang mau membaca bukunya nih Romo. Buku saya itu yang satu ya, Iman Katolik Memandang Terapi Alternatif. Lalu buku yang kedua, Vortex Harmony. Itu. Kalau misalnya ditulis di Google, Cahyo Kristanto, ya kan, pakai CH ya, Krisnya pakai CH, itu akan muncul 2 buku saya itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Romo. Jadi buat teman-teman Kemaki yang mungkin tertarik nih, dan tadi judulnya juga menarik sekali, Iman Katolik Memandang Terapi Alternatif dan juga Vortex Harmony. Keren sekali. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Romo. Sebelum pesan-pesan yang mungkin nanti ingin disampaikan Romo kepada anak-anak muda, terutama Kemaki yang masih menjalani perkuliahan, ada tidak Romo suka duka yang paling membekas selama 11 tahun menjalani proses sebagai imam, kemudian juga 9 tahun setelah ditahbiskan, apakah ada suka duka yang paling melekat dalam diri Romo? Meskipun tadi jika mendengar ceritanya sepertinya memang banyak sukanya ya Romo, tidak terdengar dukanya justru. Selain memang untuk mendapatkan hati ibu merestui Romo sebagai imam, ada lagi tidak Romo suka duka yang lain?
ini 1 poin saja, ya, suka dukanya 1 poin saja, nanti terlalu panjang. Ini juga mungkin pesan ya untuk teman-teman yang lain. Apa yang kita rasa yang sudah kita perjuangkan demi kebaikan, ya, apalagi dengan tujuan yang lebih mulia, demi kebaikan bersama, belum tentu akan diterima orang lain secara demikian. Ya, maka siap-siaplah untuk menerima kejutan. Ada yang mengkritik, ada yang menghujat, ada yang menjelek-jelekkan. Tetapi ada juga yang bersyukur dan berterima kasih. Saya belajar banyak dari situ. Kalau teman-teman pikir, wah ini bagus, ini baik, mungkin orang lain akan mencemooh itu, akan menghujat itu. Dan ini perlu proses, perlu hati yang besar ya dan sabar untuk menerima banyak reaksi-reaksi seperti itu. Maksud saya misalnya ya, sebagai imam itu mulia, saya mau menolong banyak orang. Tetapi ada orang yang nggak suka. Dan bisa saja itu orang Katolik loh ya. Bisa saja menjelek-jelekkan, menghujat atau menghina, maka saya sebagai imam mengatakan dalam hati, ya sudah, itu haknya dia untuk seperti itu, tetapi yang jelas dengan apa yang saya lakukan ini, saya menolong orang yang mau ditolong. Saya mau membantu orang yang mau dibantu. Itu. Ya. Oke, baik Romo. Mungkin terakhir yang tadi Yulin juga bilang bahwa mungkin bisa berikan pesan terakhir nih Romo, selain yang tadi kepada kita, khususnya dalam anak muda ini dalam menanggapi panggilan, baik untuk hidup berkeluarga, atau menjadi seorang imam, atau hidup membiara juga seperti itu, supaya kita ini tidak terjebak gitu Romo, untuk supaya dapat memilih dengan benar dan dengan jernih, apa sih panggilan hidup kita sebagai anak muda yang mana sebentar lagi akan masuk ke tahap kehidupan yang selanjutnya, barangkali seperti itu Romo. Ya, kejarlah passion kalian. Ya, kalau sudah ngomongin passion, berarti ngomongin cinta, ngomongin apa yang kalian perjuangkan, apa yang kalian korbankan, apa yang harus kalian rengkuh dengan kerja keras. Itu bagi saya suatu jawaban yang akan everlasting. Terus-menerus orang akan pakai itu. Karena tidak ada yang namanya instan, ya kan? Semua butuh proses dan kalian perlu menjadi orang-orang yang tangguh dalam proses itu. Kalau punya passion, kalau punya cinta, itu nggak masalah. Betapapun berat, betapapun kalian harus kerja keras, pasti akan kalian ambil itu. Itu ya. Oke, wah sangat-sangat ini ya, pesan penutupnya sangat membekas di hati kami, di hati saya terutama juga, dan mungkin nanti di hati teman-teman yang mendengarkan ini, bahwa dalam mengejar atau menanggapi panggilan hidup, kita harus tahu dulu, kejar dulu passion kita, karena dengan passion itu berarti kita sudah mengorbankan apa yang kita punya, baik waktu, materi, dan sebagainya, serta ketika kita sudah menanamkan cinta pada suatu hal, itu mau susah, mau sedih, maupun berat, itu bakal kita jalanin dengan sepenuh hati. Baik, Romo, terima kasih atas waktunya. Ya. Udah berbincang-bincang dengan kita untuk memberikan insight baru nih kepada kami, para mahasiswa, terutama nanti dalam untuk menjalani kehidupan, tahap kehidupan yang selanjutnya. Dan semoga pembicaraan kita, bincang-bincang kita nih dengan Romo Cahyo dapat menginspirasi kita semua dan dapat membekas di hati kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan masing-masing kita, terutama sebagai mahasiswa dan anak muda. Mungkin segitu saja dari kami, Romo. Kami tutup. Terima kasih. Shalom. Oke, Tuhan berkati ya. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih banyak Romo. Di masa pandemi ini, tolong diingatkan kepada teman-teman ya. Jangan terlalu banyak menerima info-info hoax yang mengecilkan hati, yang membuat cemas, yang membuat takut. Itu semua harus disingkirkan. Lebih baik dalam masa-masa wabah ini, kalian mencari apa?
film-film lucu, humor, komedi yang membuat kita tertawa gitu ya. Ini kan situasi tidak menentu, kita itu sudah disergap oleh yang namanya virus, disergap lagi oleh yang namanya infodemi. Jadi bukan hanya pandemi, tapi infodemi. Itu yang lebih berbahaya. Maka sering-sering membuat hati kita menjadi lebih bersemangat dan bergembira. Salah satunya itu dengan nonton humor atau komedi. Itu hal yang paling praktis. Iya, betul sekali. Karena pikiran juga mempengaruhi kesehatan ya, Romo. Jadi berita-berita yang sekiranya meresahkan hati disingkirkan dulu. Kita cari media-media yang lebih menghibur, yang lebih menyenangkan hati seperti itu. Terima kasih banyak Romo untuk pesan-pesannya. Semoga Romo dan juga Romo-Romo lain yang ada di paroki juga selalu dalam keadaan sehat, sehingga mungkin nanti kita bisa bertemu dalam lain kesempatan untuk berbincang-bincang lagi dengan topik yang lainnya. Terima kasih banyak Romo. Oke, salam sehat selalu, Tuhan berkati ya. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Oke. Iya Romo. Bincang-bincang seru di origami, obrolan ringan bersama